satukan jiwa raga dalam alam ilahi ciptakan panji-panji ajarkan simbol peradaban pada putra-putri bangsa kibarkan bendera kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan ini dalam mata kuliah statistik dan probabilitas, tema kali ini yaitu statistik parametrik dan metode distribusi sampling. Baik, outline materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini diantaranya ada 19. Pertama adalah tentang pengertian dari statistik parametrik, pengorganisasian atau penggolongan statistik parametrik, prosedur penggunaan statistik parametrik, kelebihan dan kekurangan statistik parametrik, arti dan jenis data, skala data, jenis variabel intranos, jenis variabel ekstranos, pengelompokan jenis variabel, metode dan distribusi sampling, pengertian populasi dan sampel, metode penarikan sampling, metode sampel acak sederhana, penarikan sampel acak strata 1 dan 2, penarikan sampel acak strata profesional, penarikan sampel acak strata non-profesional, penarikan sampel sistematis, dan penarikan sampel random atau custom. Baik rekan-rekan sekalian, mari kita sama-sama menyimak materi tentang yang telah disampaikan pada outline pembahasan kali ini. Oke. Statistik parametrik dan metode distribusi sampling. Nah, ini adalah outline materi yang tadi kita sampaikan. Yang selanjutnya, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian statistik parametrik. Pengertian statistika parametrik atau metode kuantitatif adalah metode statistika yang menyangkut pendugaan parameter pengujian hipotesis, pembentukan selang kepercayaan dan hubungan antara dua sifat berubah atau lebih. Parameter-parameter yang mempunyai sebaran atau distribusi normal dan diketahui. Nah, ini adalah pengertian dari statistik parametrik. Yang dimaksud dengan hubungan antara sifat atau berubah atau lebih adalah dalam statistik parametrik ini terdiri dari dua variabel atau lebih variabel. Yang selanjutnya, apabila terdiri dari variabel bebas yang banyak, maka akan disebut dengan regresi berganda. Oke. Kemudian metode statistik parametrik didasarkan pada anggapan tertentu. Jika anggapan tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau jika menyimpang jauh, maka keampuhan metode ini tidak dapat dijamin, bahkan dapat disesatkan. Nah, sehingga statistik parametrik ini akan tergantung dalam kita mengasumsikan. Jika asumsi kita salah atau melenceng bahkan jauh dari fakta, maka output yang akan dihasilkan dari statistik parametrik ini dapat menyesatkan. Oke. Statistika berhubungan dengan pengolahan data atau yang menjadi dalam proses statistika adalah data. Nah, dalam statistika ini tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa ada data. Maka dalam materi sebelumnya kita ingin mengetahui bagaimana cara pengorganisasian data dan penyajian data. Karena dalam statistik tanpa ada data maka tidak akan berarti. Jadi dijelaskan bahwa statistika itu adalah berhubungan dengan pengolahan data atau yang menjadi dalam proses statistika adalah data. Oke. Kemudian pengertian statistika
atau penggolongan statistika parametrik antara lain terdiri dari statistik regresi atau jalur, trend, korelasi konanik, faktor, diskriminan, cluster, regesi logistik, tobit, serta multivariat. Nah, dalam teknik sipil banyak menggunakan penelitian, banyak juga yang menggunakan analisis regresi atau juga analisis faktor dan lain sebagainya. Analisis faktor itu contohnya yang seperti apa? Contohnya dalam teknik sipil menganalisis faktor-faktor keterlambatan proyek misalkan dan lain sebagainya. Nah, maka tentunya dalam menganalisis faktor kita perlu mengetahui terlebih dahulu asumsi-asumsinya. Asumsi yang mempengaruhi atau disebut dengan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi suatu keterlambatan proyek. Nah, itulah yang oleh kita selanjutnya perlu kita asumsikan terlebih dahulu. Dan tadi apabila asumsi itu salah atau melenceng, maka dari analisis statistik ini akan dapat menyesatkan. Oke, lanjut. Kemudian prosedur penggunaan statistik parametrik. Prosedur penggunaan statistik parametrik harus mempertimbangkan berbagai hal, diantaranya ada penentuan hipotesis, pemilihan uji statistik atau alat analisis, kemudian penentuan, kemudian ada taraf nyata, konstanta, dan ukuran cuplikan atau ukuran sampel, jumlah sampel. Kemudian menentukan sebaran cuplikan atau sampling distribution. Kemudian penentuan daerah penolakan HO. Kemudian pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan. Itulah prosedur penggunaan statistik parametrik. Antaranya adalah hal-hal yang barusan disampaikan. Kemudian selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan statistik parametrik. Pertama-tama saya sampaikan tentang kelebihan. Kelebihan statistik parametrik pertama adalah dapat digunakan untuk menduga atau meramal, ya. Atau ini bisa saya katakan juga sebagai metode ilmiahnya paranormal gitu ya. Kalau paranormal apa saya sebut dengan metode atau ilmu ramal, karena kalau paranormal kalau ada ilmiah dan non ilmiah. Kalau non ilmiah, walaupun kita mengikuti dengan cara yang sama, belum tentu akan menghasilkan hal yang sama. Akan tetapi apabila ilmiah, apabila kita mengikuti prosedur yang sama, maka kita akan menghasilkan hal yang sama. Nah, contoh seperti paranormal. Misalkan kita ngikutin paranormal tuh, apa saja yang kita lakukan sesuai sama seperti paranormal. Tapi hasilnya tidak akan sama seperti dilakukan oleh paranormal. Nah, statistik ini dapat digunakan untuk meramal, ini menjadi sebuah ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena siapapun yang melakukan menggunakan tata cara dan prosedur yang sama, maka akan menghasilkan sesuatu yang sama. Oke, kemudian apalagi kelebihan statistik parametrik, yaitu hasil analisis dapat diperoleh dengan pasti dan akurat apabila digunakan sesuai aturan-aturan yang telah dilakukan. Jika menggunakan aturan-aturan yang dilakukan, maka tadi bisa menyesatkan atau hasilnya juga tidak akurat. Kemudian kelebihan statistik parameter selanjutnya adalah dapat digunakan untuk mengukur interaksi antara dua atau lebih variabel berubah. Tadi yang disebutkan ada regresi ganda atau regresi non ganda. Kemudian kelebihan statistika parametrik itu dapat menyederhanakan realitas permasalahan yang kompleks dan rumit dalam sebuah model sederhana. Contohnya bagaimana dapat menyederhanakan realitas permasalahan yang kompleks? Contoh, untuk kita menganalisis harga suatu bangunan rumah,
menggunakan metode SNI. Sebelum kita menggunakan metode SNI, analisa harga satuan pekerjaan, perlu kita ada gambarnya terlebih dahulu. Setelah ada gambar, kemudian kita estimasi atau identifikasi item pekerjaannya. Kemudian kita perlu menghitung kuantiti pekerjaannya. Setelah menghitung kuantiti pekerjaannya, kemudian kita perlu menganalisa harga menggunakan SNI atau BW. Setelah itu barulah kita ketahui ya, berdasarkan penjumlahan item-item pekerjaan, baru ketahui bahwa membangun rumah adalah sekian biayanya. Nah, dengan menggunakan metode statistik ini, yang rumit tadi dapat disederhanakan.